Oke. Nah, kita hari yang pertama adalah momen gaya. Itu bisa kalian lihat halaman 118. Nah, halaman 118. Ini adalah materi kelas 11. Materi kelas 11, momen gaya. Momen gaya itu boleh juga disebut orang dengan torsi. Torsi. Simbolnya adalah ini, toe. Nah, ini simbolnya. Simbol momen gaya itu adalah toe. Apa sih momen gaya ini? Momen gaya ini adalah secara gamblang pengertiannya adalah apa ya istilahnya? Nah, ini aja sudah. Yang menyebabkan berputar. Nah, yang menyebabkan sistem berputar. Nah, gitu aja. Sistem berputar. Nah, ini adalah momen gaya. Simbolnya adalah torsi. Toe. Maksudnya nama lain dari momen gaya itu torsi. Simbolnya adalah toe. Jadi ini toe dibaca ya. Simbol momen gaya atau simbol torsi itu toe dibaca. Nah, boleh disebut torsi atau boleh momen gaya. Jadi istilahnya adalah yang menyebabkan berputar. Nah, jadi karena kita lihat ini menyebabkan berputar enggak tuh? Karena momen gaya itu ada gayanya. Gaya dan momen gaya itu beda ya. Kalau gaya itu F atau W, pokoknya gaya tuh nah. F. Tapi kalau momen gaya itu gabungan gaya dan jarak. Jadi ada gayanya. Nah, kita lihat nanti apakah gaya itu menyebabkan sistemnya berputar atau tidak. Kalau dia menyebabkan berputar, berarti ada momen gayanya. Kalau tidak menyebabkan berputar, berarti tidak ada momen gayanya. Jadi gitu. Nah, jadi rumus torsi itu, rumus momen gaya itu adalah gaya dikali dengan jarak. Nah, dikali sin. Sin ini kalau dia miring, tidak tegak lurus. Nah, jadi rumus momen gaya itu ini, baik itu momen gaya atau torsi terserah, sama aja ya. Jadi F ini adalah gaya, tapi gaya di sini kada melulu F. Nah, jadi F ini adalah gaya, tapi tidak mesti F saja. Bisa juga gayanya nanti adalah W. Gaya berat. Sama. Yang penting gaya satuannya adalah Newton. Bedanya kalau F itu adalah gaya tarikan atau dorongan, istilahnya itu gaya luar ya. Nah, kalau W itu adalah gaya berat atau berat benda. Sama, satuannya juga Newton. Nah, gitu. Nah, kalau R ini adalah jarak. Jarak apa? Jarak garis gaya ke poros. Nah, ini ada poros nanti di sini. Atau sumbu putar lah. Sumbu putar. Satuannya biasanya meter. Nah, sudut ini dipakai ketika dia miring terhadap sistem. Atau gini, misalnya dia tegak lurus terhadap sistem yang diputar, berarti tidak ada sudutnya. Karena sin 90 kan satu, kada perlu kita pakai sinnya. Yang jelas garis gaya itu baik itu gaya luar berupa F atau gaya berat. Nah, dikali dengan jarak apa? Jarak dari titik garis gaya ke poros atau sumbu putar. Nah, memang karena di sini adalah berputar, berarti ada poros. Nah, karena dia berputar berarti ada poros atau sumbu putar. Nah, peraturan dari momen gaya ini seperti ini peraturannya. Apabila nanti berputarnya searah jarum jam, torsinya itu disimbolkan dengan positif. Dinamakan positif torsinya. Ketika dia berputarnya atau menyebabkan berputar searah jarum jam. Ketika sistem itu diberi torsi, akhirnya berputar searah jarum jam, berarti torsinya positif nilainya. Ketika sistem itu diputar oleh torsi menyebabkan berputar berlawanan jarum jam, maka torsinya dianggap negatif. Nah, jadi torsi itu atau momen gaya tadi, peraturan yang banyak dipakai di buku itu bilanya searah jarum jam perputarannya, jadi torsinya dianggap positif, kalau berlawan jarum jam dianggap negatif. Sebenarnya ini cuma peraturan, yang penting beda lah simbolnya, tandanya. Boleh juga searah jarum jam negatif, berlawanan jarum jam positif, boleh, ada masalah. Tapi beberapa buku yang sering Bapak temukan, yang searah jarum jam yang positif, yang berlawanan dia negatif. Gitu. Ini peraturannya. Jadi torsi itu nanti yang menyebabkan berputar, apakah nanti dia berputarnya searah jarum jam atau berlawan jarum jam. Nah, rumusnya ini tadi. Oke. Kita lebih mudah ke contoh saja ya. Nah, jadi lebih mudah tuh ke contoh. Oke.
Berapa orang kita? Dapat cek dulu. Oh, masih 4. Kalau nanti suara Bapak kurang jelas ada yang masuk ya. Oke, Christine. Nanti kalau suara Bapak kurang jelas, kalian bisa kasih tahu tuh, atau mungkin gambarnya kabur, kasih tahu. Nah, sekarang kita ke contoh saja sudah. Contoh torsi. Ini material subglass sih sebenarnya. Misalnya ada batang. Kalau di buku itu bukan batang. Kalau di buku itu benda sembarang. Bapak tidak ingin ke itu langsung karena kita ke dasar saja dulu. Nah, kalau dasarnya saja dulu, supaya lebih paham lah intinya gitu. Kita contoh ya. Contoh. Kita ke batang aja karena biasanya sering tuh di batang. Soal-soal tuh kadang sering tuh bentuknya batang atau benda yang diputarnya berbentuk batang. Nah, oke. Oh, salah. Ini yang maksudnya ganti. Nah, gitu. Nah, ini batang. Ya kan? Nah, batang. Oke. Misalnya batang ini ada partisi-partisinya ya kan? Ini misalnya ada titik tengahnya. Nah, kita beri partisi saja. Di sini misalnya ada titik A. Nah, ini misalnya titik B. Ini misalnya titik C, misalnya titik D, ini misalnya titik E. Nah, ternyata misalnya jarak AB, AC, AB ya, salah, BC, BC, CD, DE, itu sama. Ya terserah sih berapa, misalnya nilainya Bapak ambil, nilainya adalah 2 meter, misal ya. Ini kan misal. Nah, ternyata ada beberapa gaya di titik-titik ini. Misalnya ada gaya pertama di sini, arahnya seperti ini. Kita garis saja sudah. Oke. Nah, misalnya ada gaya pertama. Habis itu ada lagi gaya kedua. Arahnya mungkin seperti ini. Habis itu ada gaya ketiga. Sebagai berat batang misalnya. Ada lagi gaya keempat. Habis itu ada gaya kelima. Dan ada gaya keenam. Oke, ada 6 gaya ya. Ada 6 garis gaya. Nah, sekarang Bapak tandain. Misalnya ini adalah F1. Ini adalah misalnya F2 membentuk sudut. Misalnya ada F3. Ini adalah berat batang, misalnya adalah W. Ini misalnya adalah F4. Ini misalnya ada F5. Nah, jadi sebelum kita mencari momen gaya atau torsi, kita harus tahu di mana sih porosnya atau sumbu putarnya. Batang itu berputar terhadap siapa sih? Nah, gitu. Sebagai supaya kita untuk menentukan jarak. Nah, jaraknya atau R-nya. Jadi kita harus tahu porosnya atau sumbu putarnya, dia berputar terhadap siapa. Nah, gitu. Nah, misalnya kita beri keterangan ya. Misalnya berapa ya? Supaya nyaman jam hitung. Nah, F1 misalnya 10. Sama ya, misalnya semuanya 10 ya. Supaya lebih nyaman hitung. Jadi misalnya nilai F1, F2, F3, F4, dan F5 nilainya sama, misalnya 10 Newton. Nah, ini Newton ya. Karena kan dia gaya. Jadi Newton.
Oke, 10 Newton. Nah, dan W-nya misalnya, W ini berat batang, misalnya 20 Newton. Nah, dari soal seperti ini, misalnya kita ingin porosnya di mana? Nah, gitu. Nah, misalnya kita hendak porosnya di mana? Supaya nyaman menentukan R-nya. Oke. Besar dikit. Op. Supaya nampak sedikit. Nah, misalnya yang pertama kita ingin poros di misalnya mana ya? Poros atau sumbu putar antara titik A, B, C, dan D. Terserah aja sih. Kita misalnya pertama yang soal pertama kita ingin poros misalnya adalah di titik W. Nah, di titik C. Di C. Nah, kita porosnya di C. Yang pertama poros di C. Nah, rumus torsi adalah gaya kali jarak dari gaya ke poros. Nah, kita lihat di sini ada berbagai gaya sih. Ternyata ada 6 gaya. Gaya F1, F2, F3, F4, F5, dan gaya berat. Nah, jadi W ini juga gaya, cuman bedanya ini adalah gaya berat. Ini adalah gaya berat. Gaya berat. Berat batang. Nah, berat itu juga gaya. Gaya berat. Nah, ini juga menyebabkan timbul torsi, si W ini tadi. Nah, karena porosnya di C atau sumbu putarnya di C, poros atau sumbu putar sama ya, poros, sumbu putar boleh. Atau biasanya soalnya seperti ini, tentukan torsi terhadap titik C. Nah, seperti itu. Artinya bilanya tentukan torsi terhadap titik C, artinya porosnya di C atau sumbu putarnya di C. Tahu kan sumbu putar? Misalnya ada roda. Roda ini kan misalnya berputar kayak ini terhadap porosnya. Di mana porosnya di tengah. Nah, ini poros nih. Di sininya ini poros, sumbu putarnya. Atau misalnya ada batang misalnya. Ada batang, oke. Misalnya ada batang, dia berputar-putar misalnya. Nah, misalnya dia berputar-putar. Nah, kalau ini batang ini berputar, porosnya di tengah. Kalau seperti ini, misalnya seperti ini putaran batangnya lah. Nah, ini berarti porosnya di tengah. Gitu. Coba kalian bayangkan lah, Coba nanti kalian bayangkan. Ketika kita tarik dengan F1, F2, F3, F4, F5, dan W, apakah nanti batang itu berputar searah jarum jam? Seperti ini berarti? Atau nanti batang itu berputar malah kayak ini, berlawanan jarum jam. Nah, apabila nanti tarikan F1 atau F2 atau F3 atau F4 atau F5 atau W menyebabkan batang itu berputarnya seperti ini, searah jarum jam, berarti torsinya bernilai positif. Tapi nanti kalau misalnya F1, F2, F3, F4, F5 atau W, tarikan atau dorongannya itu menyebabkan gayanya itu berputar kayak ini. Bukan gayanya. Bendanya itu berputar seperti ini. Nah, berputar melawan arah jarum jam. Berarti torsinya bernilai negatif. Seperti itu. Ketika porosnya di tengah. Kalau porosnya di ujung nggak ada masalah. Misalnya porosnya di ujung, berarti putarnya, gimana ya? Nggak bisa diputar. Nggak bisa diputar. Nah, kalau di ujung porosnya nggak bisa diputar. Cuma poros di tengah aja yang bisa diputar. Pokoknya kalian bayangkan aja nanti. Oke. Nah, Bapak. Oke. Nah, sekarang kita lihat poros di C. Otomatis kan berputarnya seperti ini tadi. Nah, coba kalian bayangkan. Ketika kita tarik dengan F1, nah, porosnya kan di tengah. Ya kalau coba bayangkan ketika batang ini ditarik dengan F1, kira-kira searah jarum jam atau berlawanan jarum jam sih? Kira-kira tuh, nah, menurut kalian? Porosnya di tengah, porosnya di C. Kira-kira apa? Ada yang bisa jawab? Ketika kita tarik dengan F1, apakah nanti searah jarumnya atau berlawanan? Nah, kalau kalian bayangkan, coba lihatlah. Ketika kita tarik dengan F1, maka benda itu akan berputar seperti ini. Nah, karena tarikan F1 itu di sini. Tarikan F1 kan di sini, menarik arah kayak ini. Nah, berarti kan dia berputar searah jarum jam. Berarti torsi 1 positif. Begitu juga dengan F2. F2 kan menariknya ke sini. Nah, menariknya ke sini. Berarti juga searah jarum jam dia perputarannya. Tapi ketika ditarik dengan W, dia W ini menarik tepat di poros, tepat di sumbu putar, maka dia tidak akan berputar. Maka torsi akibat W dia 0. Nah, gitu. Coba ulang. Karena poros di C, karena porosnya itu di titik C dan garis W atau gaya beratnya itu tepat di titik C juga, artinya di poros,
maka tarikan gayanya itu tepat mengenai poros sehingga tidak menyebabkan berputar benda itu, malah menyebabkan berpindah. Nah, jadi kalau kita tarik dari titik di titik W dengan gaya W, maka benda itu tidak akan berputar, malah berpindah ke bawah kayak ini. Nah, karena dia menariknya tepat di sumbu putar, akhirnya benda itu bukan berputar, malah berpindah. Nah, berarti torsinya bernilai 0. Gitu. Tapi kalau kita tarik dengan F3 kan menariknya gini. Nah, menariknya ke sini. Nah, sehingga benda itu kan berputar seperti ini. Nah, melawan jarum jam ketika kita tarik dengan F3. Atau kita tarik dengan F4 juga begitu, karena F4 itu menariknya ke sana, berarti kan dia berputar berlawan jarum jam juga. Akibat tarikan F4. Tapi kalau kamu menggunakan tarikan F5 ini garis gayanya kalau kita perpanjang juga mengenai poros atau mengenai sumbu putar. F5 di sini. Nah, F5 di sini kita perpanjang akhirnya mengenai poros. Sehingga tidak menyebabkan berputar, malah menyebabkan berpindah ke kanan. Tarikan F5 itu bukan menyebabkan berputar. Berarti torsi 5 juga bernilai 0. Gitu. Kalau ada tanyakan dulu. Nanti Bapak share materi dan videonya. Nah, sehingga ketika kita mencari torsi di titik C, nah, ingatlah bila kita mencari torsi ada berapa gaya sih? Ada 5 gaya, 6 gaya, berarti torsinya kemungkinan ada 6. Nah, karena ada 6 gaya, kemungkinan torsinya ada 6. Jadi ada torsi akibat F1, ada torsi akibat F2, ada torsi akibat F3, ada torsi akibat F4, ada torsi akibat F5, dan ada torsi akibat gaya berat atau W. Nah, karena 6 buah gaya. Nah, cuma kita lihat dulu, mana torsi yang bernilai positif, mana torsi yang bernilai negatif, mana torsi yang tidak ada nilainya atau 0. Nah, tadi yang 0 adalah torsi yang mengenai poros gayanya. Nah, torsi yang mengenai poros, jadi torsi yang mengenai poros, garis gaya yang mengenai poros, berarti torsinya 0. Jadi torsi akibat gaya tarikan gaya berat atau W itu bernilai 0 dan F5. Nah, kenapa ini bernilai 0? Karena garis gayanya, coba ulang. Karena garis gaya mengenai poros gitu, mengenai sumbu putarnya atau poros, sehingga torsinya bernilai 0. Sisanya cuma ada torsi 1, 2, 3, dan 4. Cuma yang searah jarum jam tadi kan F1 positif, F2 juga searah jarum jam positif, tapi torsi 3 berlawan jarum jam, torsi 4 juga melawan jarum jam, sehingga negatif. Rumusnya seperti apa? Misalnya Bapak tambahin di sini sudutnya adalah di sini 30 derajat, di sini misalnya 37. Oke. Nah, torsi 1 berarti rumusnya F1 dikali R1. Nah, R itu adalah jarak gaya ke poros, jarak garis gaya ke poros. Nah, berarti kan dari sini ke sini. Nah, itu adalah R. Tapi di sini dia tidak pakai sin. Kenapa? Karena antara garis gaya dengan batangnya tegak lurus. Jadi kada perlu kita menggunakan sin. Karena sin 90 kan 1 juga. Torsi 2, rumusnya F2 dikali R2. Nah, tapi di sini dia miring, tidak tegak lurus terhadap batangnya. Jadi di sini tambahin sin, sudutnya adalah 30. Gitu. Torsi 3, nah di sini tegak lurus ya, berarti kan F3 dikali R3 saja, karena dia tegak lurus. Dan torsi 4 dia miring, berarti F4 dikali R4 dikali jarak dia ke poros. Bukan, dikali sin. Kenapa? Karena dia miring, sin 37 ya kalau. Nah, sekarang bagaimana R-nya? R1, R itu adalah jarak gaya ke poros. R1 berarti jarak garis gaya F1 ke poros. Berarti kan kalau dari A ke B adalah 2 meter, berarti A ke C adalah 4 meter. Nah, R2, jarak garis gaya 2 ke poros. Berarti kan dari B ke C saja, 2 meter. Nah, jadi R-nya itu dari titik gaya sini ke poros. Bukan dari sini ke sini, bukan. Tapi dari sini ke sini. R3, berarti dari garis gaya sini ke poros. Berarti kan sama, 2 meter juga. R4, berarti dari sini ke poros, berarti kan 4 meter. Nah, gitu. Sehingga kalau kita hitung nilainya, kita teruskan ya, kita hitung nilainya. Error. Tunggu ya. Error dikit.
Ops. Oke. Nah, masih gak mau. Tunggu ya, ada error sedikit anunya, pen tab-nya. Jadi Bapak setting kembali biar mau. Ops. Nah, masih gak mau. Nah. Nah, udah save. Oke. Jadi sampai sini paham? Kalau ada paham tanyakan dulu. Ini kita lanjut. Nah, tinggal kita hitung nilainya. Berarti kan torsi 1 F1 dikali R1, F1-nya nilainya 10, R1-nya adalah 4. Berarti nilainya adalah 40. Satuannya adalah Newton meter. Newton meter. Torsi 2 F2-nya adalah 10, R2-nya adalah 2. Sin 30 adalah setengah. Berarti 10 Newton meter. Nah, torsi 3 negatif ya, karena dia berlawan jarum jam. Tarikannya itu menyebabkan sistem berputar melawan jarum jam sehingga negatif. F3 nilainya adalah 10, R3 dari titik garis gaya 3 ke poros adalah 2. Ya kan, berarti min 20. Torsi 4 juga minus karena dia menyebabkan berputar melawan jarum jam. F4-nya 10 Newton, R4-nya dari titik gaya, dari garis gaya 4 ke poros adalah 4 meter. Nah, karena dia miring dikali sin 37 adalah 0,6. Berarti 24 min 24 Newton meter. Newton meter ya ini. Newton meter. Nah, kalau sudah dapat ini baru kita totalkan. Ini tambah ini tambah ini tambah ini. Sehingga kalau kita totalkan torsinya adalah berapa ya? 40 tambah 10, 50 ditambah min 20 jadi 30 ditambah min 24. Oh, jadi positif 6 Newton meter. Nah, ini apa hasilnya? Hasilnya kan positif. Berarti dia berputar, putaran akhir dari torsi keseluruhan, putaran akhir batang ini berarti searah jarum jam. Jarum jam. Nah, kenapa? Karena hasilnya positif. Seandainya nanti di sini nilainya negatif, berarti torsinya itu menyebabkan batang itu berputar melawan jarum jam. Nah, gitu. Inilah torsi atau momen gaya. Bapak lebih enaknya menyambatnya torsi. Tapi sama aja, mau torsi, mau momen gaya terserah. Kalau ada paham tanyakan, cek dulu. Ini kita lanjut. Nah, baru Bapak jelaskan yang benda sembarang. Cek dulu. Oke. Kalau ada paham tanyakan dulu sebelum Bapak lanjut ke benda sembarang. Seperti gambar di sini. Oke, ini gambarnya berbentuk lope-lope. Nah, paham ya? Jadi kan kalau porosnya berganti ke titik B atau ke titik A juga berubah nilai torsinya. Jadi kita bayangkan saja ketika porosnya di A, berarti torsi 1 dia 0. Karena kan gaya 1 mengenai poros, mengenai poros. Tapi ketika porosnya misalnya di titik D, berarti torsi 3 yang 0 karena gaya 3 mengenai poros gitu. Nah, sekarang kita ke benda sembarang. Bapak perbesar dulu kanvasnya ya, biar bisa kita tambahin materinya. Oke. Nah, apa ini? Oke, kita ke benda sembarang. Bendanya berbentuk lope-lope mana yuk? Ini kah? Nah, ya kalau pas lo kita putar dulu. Sep. Nah, perbesar lagi. Nah, makin besar cintanya makin bagus. Nah. Oke. Ke tengah saja. Nah, ini bentuk benda sembarang. Kalau tadi kan batang.
Tidak masalah. Yang penting nanti ada penekanan pada jarak. Jadi perbedaannya itu adalah penekanan pada jaraknya. Nah, di sini porosnya adalah titik A. Porosnya adalah titik A. Oke, kita beri keterangan. Ternyata porosnya di A sini. Nah, ini titik A. Ini adalah titik A. Nah, ini adalah poros. Jadi titik A, poros. Itu adalah poros atau sumbu putar. Nah, ada garis gaya. Oke, ada garis gaya F1 dan F2. Oke. Nah, F1-nya di sini. Oke, misalnya F1-nya di sini. Kita bikin yang lurus saja. Nah, ada F1 di sini misalnya. Oke. Nah, ada F2 di mana di sini? Oh, di sini. Ya. Oke. Kita beri keterangan. Ini F1, ini F2. Nah, porosnya di titik A. Coba kita bayangkan dulu ya. Kita kada usah mencari hitungan nilainya. Kita mencari perputarannya dulu. Sekarang Bapak duplikat. Enak kalaunya online seperti ini. Nyaman menggambar-gambarnya. Sepertinya. Oke, nah ini duplikatnya. Kegenalan. Duplikat bahasa asap supaya lebih mudah menjelaskannya. Nah, oke. Nah, di sini kita andek ya. Perbesar. Nah, coba kalian bayangkan. Porosnya adalah di titik A. Kalau kamu bayangkan, porosnya adalah di titik A. Tapi kalau yang gambar ini porosnya di tengah ya. Tapi bisa kita ambil acuan. Coba mau bayangkan, ketika kita tarik dengan F1 terhadap poros, maka lope-lope ini kan berputar gini. Nah, tapi porosnya di sini, bukan di tengah. Ini memang kada bisa poros di sini. Tapi dia kan berputar melawan jarum jam. Tapi ketika kita tarik dengan F2, dia berputar searah jarum jam. Bayangkan aja ketika poros di situ. Nah, gitu. Ketika F1 kan jadi kayak ini dia berputarnya, ketika ditarik dengan F2 jadi kayak ini putarannya. Nah, jadi kayak ini. Nah, searah jarum jam. Berarti torsi 1 positif, negatif, torsi 2 positif. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kalau kita mencari nilai torsinya. Torsi tadi kan nilainya adalah gaya dikali dengan jarak. R adalah jarak, ya kan? Kan rumus torsi. Nah, gaya dikali jarak. Nah, ketika benda sembarang seperti ini, kamu kada usah pakai sin. Nah, kalau benda kotak kayak tadi, kita bisa pakai sin. Kenapa? Karena sudutnya dikasih tahu. Nah, tapi ketika benda sembarang seperti ini, kita kada usah pakai sin. Karena mungkin sudutnya jarang dikasih tahu. Sedangkan garis gaya itu tidak bisa tegak lurus. Kalau pada benda, apa namanya nih? Ini apa? Batang. Ini ada tegak lurusnya, bisa tegak lurus. Contohnya F1 terhadap batang tegak lurus, W terhadap batang tegak lurus, F3 terhadap batang tegak lurus. Jadi kita bisa menggunakan sin ketika kita menggunakan torsi atau mencari torsi untuk F2 dan F4. Nah, karena sinnya sudutnya dikasih tahu dan bisa dibikin tegak lurus. Jadi kita menggunakan sin. Tapi kalau benda sembarang, dia tidak bisa dibikin tegak lurus. Nah, jadi kita harus bukan menggunakan sin F kali R saja. Cuman kita manipulasi, nanti yang kita manipulasi adalah jarak R-nya. Jadi yang kita manipulasi adalah jarak R-nya. Apa geram tadi pengertian R? Nah, Bapak tuliskan kembali. R ini adalah jarak. Jarak apa sih? Jarak apa namanya? Jarak garis gaya terhadap poros. Nah, bukan terhadap sih,
jarak garis gaya ke poros. Nah, tapi harus tegak lurus. Nah, jadi kita manipulasi si gayanya ini. Si R-nya ini kita manipulasi supaya bisa tegak lurus dari garis gaya ke poros. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita perpanjang garis gaya F-nya ini. Nah, ya, jadi garis gaya F-nya ini kita perpanjang. Gak ada masalah. Kita perpanjang. Nah, gak ada masalah. Yang penting satu garis. Gitu. Jadi diperpanjang tidak masalah. Yang ini tadi kita perpanjang juga. Terserah sampai manakah panjangnya, terserah. Oke. Nah, sudah kita perpanjang. Nah, baru kita cari dari poros ke garis gaya tegak lurus. Baru kita cari titik atau garis dari titik poros ke garis gaya harus tegak lurus. Nah, coba kita bayangkan ya. Nah, seperti ini. Kita ganti warnanya jadi merah misalnya. Habis itu putus-putus apa sih? Oposisi. Bukan. Ini kah? Bukan juga. Ini. Tidak ada putus-putusnya. Meter. Biar aja warna merah saja. Atau warna, kita ganti warna hijau aja. Nah, ini adalah R-nya. Jadi R-nya ini adalah ini. Kenapa? Karena dari garis gaya biru ini ke poros ini didapat garis yang tegak lurus. Nah, antara ini dan ini. Berarti inilah R-nya. Nah, di sini simbolnya adalah L ya. Kamu terserah mau R mau L terserah. Yang penting R atau L itu adalah jarak dari titik poros, ini kan poros, ke garis gaya tegak lurus seperti ini. Nah, jangan seperti ini, salah. Ini bukan R-nya. Karena garis ini dengan ini kada tegak lurus, gak bisa. Nah, gitu. Nah, sehingga kalau kita mencari R2-nya, maka harus tegak lurus juga. Nah, kayaknya ini deh. Nah, gitu. Jadi dia harus tegak lurus juga, sama. Nah, jadi inilah R2-nya, gitu. Tapi kan tadi apa namanya? Tarikan F1 menyebabkan searah jarum jam, ya kan, putarannya. Tarikan F2 menyebabkan terbalik. F1 menyebabkan searah jarum jam, F2 menyebabkan berlawanan jarum jam. Terbalik. F1 menyebabkan berlawanan jarum jam, ya kan. F2-nya menyebabkan searah jarum jam. Nah, jadi rumusnya adalah torsi sama dengan gaya dikali R. Nah, R-nya itu kadang-kadang yang bermasalah, maksudnya bermasalah itu kita harus jeli mencari nilai R ketika bendanya sembarang. Nah, gitu. Ini kalau bendanya sembarang. Tapi kalau bendanya seperti ini, batang gampang aja. R itu langsung dari garis gaya ke poros. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuknya kotak? Ini ada juga bentuknya tuh kotak. Jadi ini yang aneh ya. Beri partisi aja dulu. Oke, kita beri partisi. Selanjutnya, bentuknya misalnya adalah kotak. Kita gambar kotak persegi panjang misalnya. Nah, ini warna hitam. Nah, ya kalau misalnya di sininya nilainya adalah ke sampingnya ini misalnya, terlalu lebar ya. Kita oke. Lagi. Ada bungas. Kurang perfect. Oke. Nah, misalnya di sini nilainya adalah 8 meter. Di sini misalnya adalah 6 meter. Nah, misal ya kan. Habis itu diagonalnya kalau nya 8 dan 6 meter, berarti diagonalnya adalah 10 ya kan? Nah, kita tarik lagi. Nah, bagian diagonal 10 meter.
Kita tarik lagi sebuting. Ada data, kita tarik. Oke. Satu lagi. Nah. Oke. Nah. Kita perbesar kembali. Biar lebih nyaman menjelaskan. Jadi Ganali. Nah. Bisa dilihat ya. Nah. Oke. Misalnya ada beberapa gaya yang arahnya seperti ini. Misalnya ada beberapa gaya pada benda kotak seperti ini. Misalnya ada F1 di sini. Oke, kita ganti warna biru. Di situ ada F2. Oke, di sini misalnya ada F3 misalnya di sini. Ini lagi ya, di sini ya. Misalnya ada F4. Nah. Itu sebutin lagi. Nah, di sini misalnya ada F5. Oke. Rata ya. Anggaplah rata lah. Nah. Good. Nah. Kita beri keterangan. Misalnya ini F1, ini F2, ini F3, ini F4, ini F5. Nah, porosnya adalah di tengah. Jadi poros di sini. Nah, ini poros. Poros. Nah, sekarang bagaimana rumusnya? Rumusnya sama. Ketika seperti ini rumusnya kada perlu pakai sin pakai cos karena sudutnya kada dikasih tahu, kada bisa dicari sudutnya. Jadi rumus torsinya tetap adalah gaya dikali jarak. Nah, tetap rumus torsinya adalah gaya dikali jarak. Cuma permasalahannya R-nya di sini gimana tanah? Ingat ya, tadi R tadi adalah jarak garis gaya ke poros tegak lurus ya. Jadi R tadi adalah, Bapak ulang kembali, jarak garis gaya ke poros atau sumbu putar harus tegak lurus. Nah, ya kan? Nah, sekarang bagaimana kalau seperti ini? Nah, oke, diketahui panjangnya 8 meter, lebarnya 6, berarti kan diagonalnya 10. Nah, ya kan? Ingat ya, kalau mencari torsi tadi F dikali R, ini F2. Nah, kenapa ada F2 di sini? Coba. Oh, terlalu dekat. Kita beri partisi aja langsung. Oke, kita beri partisi. Nah, oke. Permasalahannya adalah mencari nilai R-nya. Kalau kan rumusnya gampang aja. Tinggal torsi itu F kali R. R-nya yang bagaimana? Nah, kita mencari nilai R1, R2, R3, dan R4. Nah, coba kita cari. Yang kita cari ada perusahaannya adalah R1, R2, ya kan? R3, R4, ada berapa gaya? Ada 5, berarti R5. Nah, cuman kita lihat dulu. Dari 5 gaya ini, ingatlah, bilanya menjawab soal torsi, ada berapa gaya sih? Ada 5, ada 5 gaya aja. Berarti kan kemungkinan ada 5 torsinya. Ada torsi 1, torsi 2, torsi 3, nah, torsi 4, dan torsi 5. Kenapa? Karena ada 5 gaya. Kemungkinan ada 5 torsinya. Kurang bisa, tergantung garis gayanya. Lebih kan mungkin. Jadi ketika ada 5 buah gaya, berarti kemungkinan torsinya ada 5. Kurang bisa, tergantung garis gaya. Tapi kalau lebih dari 5 torsi ada mungkin. Ini tergantung tergantung garis gayanya nanti. Nah, kan ada 5 gaya, berarti ada 5 torsi. Nah, coba kita lihat. Cara mengetahui torsi itu bernilai 0, gampang aja sebenarnya. Kalau kita tadi kan kata Bapak ketika kita mengetahui torsi sama dengan 0 itu kenapa alasannya? Karena garis gayanya itu mengenai poros. Perpanjangan garis gaya itu mengenai poros. Coba kalian bayangkan. Dari 5 buah garis gaya ini, yang kalau kita perpanjang garis gayanya,
garis gaya yang mana saja yang mengenai poros. Nah, itulah nanti yang menyebabkan torsinya bernilai 0. Nah, dari 5 garis gaya ini, garis gaya mengenai poros yang pertama adalah garis gaya F3. F3 ini kalau kita perpanjang, dia akan mengenai poros. Nah, berarti torsi F3 bernilai 0. Torsi akibat F3 bernilai 0. Kenapa? Karena garis gayanya diperpanjang mengenai poros. Nah, mana lagi? Yaitu torsi akibat gaya F5. Nah, berarti karena kalau kita perpanjang F5, nah ini kan mengenai poros. Porosnya di tengah. Otomatis torsi 5 juga bernilai 0. Nah, jadi sehingga torsinya cuma ada 3. Makanya jar Bapak tadi ketika ada 5 buah gaya, kemungkinan torsinya ada 5, cuman tidak mesti H5, bisa saja kurang. Tapi kalau lebih kadang mungkin, gitu. Nah, ini kan kebetulan karena ada 2 buah garis gaya mengenai poros, otomatis torsinya 2 buting bernilai 0. Sisanya ada 3 torsi. Nah, sekarang bagaimana dengan arahnya? Mana sih kira-kira yang putarannya menyebabkan searah jarum jam? Coba kalau Bapak copy ya. Kalau misalnya Bapak paste. Oke. Nah, coba kita bayangkan. Ketika ditarik dengan F1, dia akan berputar searah jarum jam. Nah, bayangkan aja. Ketika kita tarik dengan F1, dia akan berputar searah jarum jam. Nah, karena porosnya di tengah. Tapi kalau kita tarik dengan F2, dia juga sebenarnya akan berlawanan searah jarum jam. Seperti ini juga. Ketika kita tarik dengan F2. Nah, jadi tadi ya ketika kita tarik dengan F1, nah F1 kan menariknya ke atas sana, seakan-akan dia kayak ini jadinya. Nah, searah jarum jam. Begitu juga F2. Nah, jadi juga dia akan bergerak searah jarum jam. Tapi kalau kita tarik dengan F3, dia tidak bergerak searah jarum jam. Kenapa? Karena garis gayanya mengenai poros. Yang ada malah dia bergeser ke sini. Karena garis gayanya mengenai poros. Bukan malah berputar, dia bergeser ke sini. Nah, tapi kalau kita tarik dengan gaya F4, maka dia akan berlawanan jarum jam. Nah, jadi kayak ini. Kalau kita tarik dengan F4. Bisa ya membayangkan. Tapi kalau kita tarik dengan F5, nah kita tarik dengan F5, dia tidak berputar, malah dia akan ke sini. Nah, bergeser ke kiri. Jadi kalau kita tarik dengan F5, karena gaya F5 ini mengenai poros, perpanjangan garis gaya F5 itu mengenai poros, maka dia akan bergeser ke sini, bukan berputar. Nah, gitu. Makanya torsi 5 dan torsi 3 bernilai 0. Bisa ya? Nah, permasalahannya adalah bagaimana R-nya. Nah, tapi disinilah torsi 3 dan torsi 5 bernilai 0, berarti R3 dengan R5 tidak ada nilainya. Kenapa? Karena yang namanya R itu adalah jarak garis gaya ke poros tegak lurus. Nah, jadi untuk R3 dan R5 tidak ada. Karena tidak bisa kita ambil tegak lurus dari garis gaya ke poros. Jadi kita garis tidak ada. Nah, bagaimana dengan R1? Tadi kita dapatlah torsinya yang torsi 1 searah jarum jam positif, torsi 2 searah jarum jam positif, torsi 4 berlawan jarum jam berarti negatif. Nah, bagaimana dengan R1, R2, R3, R4, R5? R3-nya dan R5-nya tidak ada karena torsinya bernilai 0. Nah, coba kita lihat R1. R adalah jarak garis gaya ke poros tegak lurus. Nah, coba kita bayangkanlah. Coba kalian bayangkan. Dari poros ke garis F1, dari sini ke sini, Karakawa. Dari kalau kita memakai porosnya, ini kan porosnya ini kan, garis F1-nya ini kan. Nah, kalau kita ambil R1 dari sini ke sini, itu tidak tegak lurus dengan F1. Kada bisa. Jadi R1 bukan dari sini ke sini, bukan. Kenapa? Karena dari sini ke sini antara garis hijau ini dengan F1 dengan gaya F1 kada tegak lurus. Jadi bagaimana? Nah, jadi kayak ini caranya. F1 ini kita perpanjang sampai ke bawah sehingga boleh sampai sini, boleh. Jadi sepanjang ini boleh F1, sepanjang ini nah boleh F1. Nah, jadi supaya tegak lurus R1 itu ke sini arahnya. Nah, inilah R1. Nah, inilah R1. Pas lo dari sini, dari poros, aku berubah, error sedikit. Nah, pas kan? Dari poros ke garis gaya F1 atau ke perpanjangan garis gaya F1 itu tegak lurus. Nah, tegak lurus. Nah, jadi inilah nilai R1. R1. Ini nilainya. Berarti nilai R1-nya adalah dari sini ke sini
Kalau dari sini ke sini adalah 8, berarti dari tengah ke sini adalah 4. Nah, inilah R1. Bisa ya? Jadi garis gayanya kita perpanjang, kita tarik garis dari poros ke garis gaya yang tegak lurus. Sekarang di sini tegak lurus. Bagaimana dengan R2? Nah, kalau kita misalnya mengambil garis R2 dari sini ke sini, itu antara garis hijau dengan F2 kada tegak lurus. Tidak bisa. Nah, jadi tidak bisa kita memakai yang ini. Nah, jadi caranya gimana? F2 kita perpanjang. Sampai sini boleh. Jadi perpanjangan garis F2 itu boleh sampai sini. Nah, sampai sini. Baru kita tarik garis ke garis hijau ini ke garis gaya tegak lurus. Berarti kayak ini. Nah inilah R2-nya. Jadi dari poros ke garis gaya F2 bisa tegak lurus dengan cara R2-nya seperti ini. Nah, jadi inilah R2-nya. Nah, berarti kan kalau dari sini ke sini adalah 6, berarti separuhnya adalah 3. Nah, gitu. Bisa ya, pas lo garis F2 diperpanjang kayak ini. Nah, jadi dari sini ke sini tegak lurus. Nah, itulah R2. Sekarang bagaimana dengan R4? Nah, sama halnya kayak R2. Kalau kita ambil dari poros ke F4 seperti ini, tidak bisa tegak lurus. Ya kan? Sehingga untuk mencari R4, F4-nya kita perpanjang ke sini, berarti R4-nya kayak ini. Nah, sama dengan R1. Nah, inilah R4-nya. Lebih lagi. Nah, paskan dari poros ke garis F4. F4 kan kita perpanjang sepanjang ini boleh. Nah, jadi kan dari poros ke F4 bisa tegak lurus di sini. Nah, jadi inilah R4-nya. Berarti R4-nya sama dengan R1 ya. Kalau ke sini 8, berarti separuhnya adalah 4. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus, ya kan? Kalau kita mencari torsi 1, berarti F1 dikali R1. Torsi 2, F2 dikali R2. Torsi 4, berarti F4 dikali R4. Bedanya, torsi 1 bernilai positif, torsi 2 bernilai positif, torsi 4-nya bernilai negatif, karena dia berlawanan jarum jam. Jadi di bagian benda yang sembarang atau tidak batang seperti yang sebelumnya tadi, tidak menggunakan rumus menggunakan sin, tidak. Jadi cuma memanipulasi jarak R. Bagaimana kita memanipulasi jarak R supaya dari poros ke garis gaya harus tegak lurus. Contohnya seperti ini. Oke, selesai torsi. Nah, ada tanyakan sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini? Nah, jadi kita hari ini cuma belajar torsi ya, tidak sempat belajar momen inersia. Cuman kalau torsi paham, momen inersia gampang. Cek dulu. Nanti Bapak share materi ini ke kelas kalian sama videonya. Oke, ada tanyakan sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini? Nah, ini tadi yang pertama, ya kan, torsi yang pertama bentuknya adalah batang. Ini lebih mudah dianalisa, tapi di sini menggunakan sin ketika dia tidak tegak lurus terhadap batang. Yang kedua adalah benda sembarang dengan porosnya di situ. Contohnya ada bendanya berbentuk lope-lope, ya kan. Yang ketiga adalah benda kotak. Nah, jadi ketika benda sembarang dan benda kotak yang intinya bukan adalah batang, yang bukan batang, maka R itu kita manipulasi supaya jarak poros ke garis gaya membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus. Nah, itulah R-nya. Karena pengertian R adalah jarak garis gaya ke poros tegak lurus, seperti yang ini tadi. Nah, hitungnya gampang aja kan, bisa aja tuh. Oke, cek dulu. Ada yang tanyakan sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini? Nanti Bapak share materi sama videonya ke kelas kalian. Bisa ya? Bisa? Cek dulu. Bisa? Kalau diam berarti bisa ya. Artinya tidak ada yang harus ditanyakan. Oke, kalau begitu terima kasih sudah masuk ke room Bapak. Pembelajaran berikutnya kalau Bapak yang masuk nanti Bapak yang akan mengajarkan momen inersia kalau Bapak nanti yang ngajar di pertemuan selanjutnya. Masih di paket 2. Thank you sudah bergabung dengan room Bapak. Salah hilap mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Sip, sama-sama. Makasih Pak. Oke, bye.